Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Setelah satu hari ini kau jalani, kau mulai mempersiapkan tubuhmu untuk beristirahat sekali lagi malam ini. Esok hari akan ada hal lain yang kau jalani. Maka tak perlulah kau khawatirkan apa yang akan terjadi besok. Allah yang berkuasa untuk mengaturnya. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Mempercayai seseorang memang bukanlah sebuah perkara yang mudah. Memberikan kepercayaan membutuhkan keberanian untuk menerima resiko buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Diceritakan bahwa Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari negeri yang selama ini ditinggalinya, meninggalkan sanak saudara yang sangat dikasihinya, menuju sebuah negeri yang bahkan belum Allah sebutkan. Abraham mengambil sebuah resiko yang sangat besar di zamannya. Perihal mengikuti Allah, memberikan diri di dalam kuasa kasih-Nya, juga merupakan satu keputusan besar untuk kau dan aku, saudara dan saudariku. Dalam banyak sekali peristiwa, Alkitab menceritakan bagaimana Allah menepati setiap janji yang Dia buat. Dan hal ini tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Siapkan hati dan pikiranmu, saudara dan saudariku. Biarkan kisah ini mengantarkanmu ke dalam waktu istirahatmu malam ini. Kejadian 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memilih dalam keluarga mana dia dilahirkan. Baik keluarga itu lengkap atau tidak, bahagia atau berkonflik, keluarga tetaplah keluarga. Teman bisa datang dan pergi. Teman bisa menyatakan simpati dan empati. Tapi di satu titik, teman akan pergi, dan baik mereka ataupun kita akan kembali ke keluarga masing-masing. Kita bisa merasa atau melihat bahwa keluarga lain lebih baik, lebih bahagia. Boleh jadi kita merasa iri. Orang tua yang lain lebih mengasihi anak-anaknya daripada orang tua kita. Tapi di sisi lain, bisa jadi orang lain juga memandang orang tua kita lebih baik daripada orang tua mereka. Alkitab pun juga mencatat beberapa konflik yang terjadi dalam keluarga. Keluarga Raja Daud misalnya. Daud berkonflik dengan salah satu anaknya, yaitu Absalom. Absalom menggulingkan pemerintahan Raja Daud, ayahnya sendiri. Tapi meskipun dengan segala hal buruk yang Absalom lakukan kepada ayahnya, Daud tetap ingin anaknya selamat. Dia tetap mengasihinya dan sangat berduka ketika Absalom mati. Itulah keluarga. Cinta kasih yang tidak bisa kita pilih untuk berikan. Selalu ada dalam hati sejak kita sadar tentang keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu bagian dari Alkitab. Kejadian 14 ayat 1-16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Setelah memilih bagian tanah yang subur dan meninggalkan tanah yang gersang pada Abram, Abram mempunyai semua alasan untuk marah kepada Lot. Tetapi ketika Lot yang tinggal di Sodom ditawan oleh musuh, tanpa pikir panjang Abram berangkat dan menyelamatkan Lot. Siapkan dirimu, saudara-saudariku, atur volume gadgetmu, dan resap-resapkan setiap kata yang kau dengar di dalam hatimu saat ini. Kejadian 14 ayat 1-16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedarlaomer Raja Elam, dan Tideel Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Shemeber Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin.
12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zurim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori, yang diam di Hasezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer raja Elam, Tideal raja Goyim, Amrafel raja Sinear, dan Ariok raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu saat ini. Tapi satu hal yang aku tahu adalah, baik kau menyadarinya atau tidak, kau merasakannya atau tidak, tapi Roh Kudus selalu ada bersamamu. Allah menjanjikan kita seorang penolong, seseorang yang selalu turut merasakan sedih dan senangnya kita, juga susah dan istirahatnya kita. Dalam Alkitab sejarah mencatat, banyak sekali tokoh yang mengambil keputusan untuk berpegang pada janji yang diberikan Allah kepada mereka. Salah satunya adalah Abram, yang akan ayat-ayat kasih bacakan kisahnya saat ini. Satu kisah yang diambil dari Kejadian 15 ayat 1-21. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abram mengerti ada sebuah tanggung jawab, bagian yang harus dia kerjakan dalam penggenapan janji Allah itu. Abram mengerti bahwa tanggung jawabnya adalah untuk menunggu dengan iman dan pengharapan bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Saudara-saudariku terkasih, kau mungkin sedang meminta kepada Allah dan sedang menunggu Allah untuk menggenapi janjinya.
Dalam menunggu, Allah mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada usaha dan kekuatan kita sendiri. Allah mau kita berusaha dengan kekuatan dan hikmat darinya, bukan kekuatan dan hikmat dari diri kita sendiri. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih Allah kepadamu saat ini. Kejadian 15 ayat 1-21. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim.
orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikianlah firman Allah pada saat ini, saudara dan saudariku. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu.